Solo adalah kota budaya yang tak lekang, digempur hujan globalisasi. Di tengah diri kota ini mencoba melangkah pada ranah semangat kearifan lokal yang terintegrasi dengan seluruh elemen kota Solo yang ada di sekitarnya. Secara historis, Solo merupakan salah satu wilayah kota perjuangan, kerajaan, dan juga sebagai pusat pengaruh pergerakan di Pulau Jawa yang sangat impresif. Solo yang notabene merupakan salah satu kota budaya di Indonesia, tentunya memiliki keragaman dan keunikan yang menghiasi wajah kota. Dengan demikian, kota Solo memiliki ragam etnis yang terbagi menjadi 3 macam etnis dalam jumlah komunal yang lumayan besar. 3 macam etnis tersebut antara lain yaitu etnis masyarakat keturunan Arab, Chinese, dan tentunya Jawa itu sendiri. Nama saya Sumantri Danawaluyah. Saya selaku Ketua Yayasan Kelenteng Tinkoksi. Kelenteng itu tempat ibadah yang sangat toleran. Artinya apa? Hampir semua kelenteng di seluruh Indonesia itu tempat ibadah 3 agama. Umat dari agama yang selalu bersembahyang di sini itu adalah agama Konghucu, Buddha, dan Tao. Khususnya Kelenteng Tinkoksi itu sudah puluhan tahun kita selalu bersinergi dengan masyarakat, entah itu etnis Jawa, etnis India, maupun etnis Arab. Karena sebagian besar mereka juga sering sekali berkunjung di sini. Contoh, misalkan peringatan Hari Tahun Baru Imlek, itu sebelum pandemi di luar maupun di dalam itu berjubel. Kalau yang di luar itu adalah masyarakat pada umumnya, kalau yang di dalam adalah masyarakat atau yang akan berdoa di sini. Dan itu kita tidak memandang suku atau etnis apapun boleh masuk ke sini, boleh berdoa. Jadi kita tidak pernah mengkotak-kotakkan kelenteng ini tempat ibadah orang Tionghoa atau orang siapapun. Kita ini selalu membuat aksi sosial. Aksi sosial ini ditujukan kepada masyarakat, ya, terutama masyarakat yang mempunyai kebutuhan untuk menunjang perekonomian mereka. Setelah tahun baru Imlek, 3 minggu kemudian kita akan membagikan beras. Dan beras itu selalu kita tujukan kepada masyarakat umum. Kita itu juga tidak memandang etnisnya siapa, ya, dari suku apa, tidak. Jadi kita memang Yayasan Kelenteng Tinkoksi ini bergerak di bidang keagamaan khusus untuk umat, ya, bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Saya Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Saya adalah salah seorang ustadz ataupun guru dan juga wira swasta yang tinggal di daerah Pasar Kliwon, Surakarta. Keturunan Arab yang ada di sini juga mungkin keturunan etnis Tionghoa dan lain sebagainya. Kita sama-sama WNI, warga negara Indonesia. Tentunya hubungan kita di sini sekalipun dari latar belakang yang berbeda-beda, bahkan kadang-kadang dari agama yang berbeda sekalipun, hubungan terjalin dengan baik. Terutama apabila dalam urusan bisnis, kita bisa dapati banyak sekali keturunan Arab yang punya relasi bisnis juga orang-orang Tionghoa, begitu juga sebaliknya, begitu juga dengan keturunan Jawa. Adapun kami yang berprofesi selaku pendakwah juga sama, kami juga punya hubungan yang baik, baik dengan etnis Tionghoa, bahkan kami juga terkadang bertetangga dengan mereka juga berjalan dengan baik, nggak ada masalah apapun juga, saling menghargai, saling menghormati. Bahkan dalam urusan-urusan tertentu, kadang-kadang kita dengan keturunan Jawa tentu utamanya, kita juga punya hubungan yang lebih spesial, seperti terkadang kami memandu mereka untuk memandikan jenazah, atau terkadang kami memandikan jenazah mereka, juga turun untuk membantu apabila ada di antara mereka yang kesusahan, juga apabila ada di antara mereka yang akan menikah, juga kami memandu mereka. Dan nggak sedikit dari keturunan Jawa yang belajar dan juga ngaji di tempatnya para habaib ataupun yang
ada di Pasar Kliwon ini keturunan-keturunan Arab juga. Saya kira masyarakat Jawa, bahkan juga masyarakat yang manapun, tentu tidak perlu membeda-bedakan etnis di dalam interaksi sosial, apalagi sesama warga negara Indonesia. Maka dalam berinteraksi sosial atau dalam konteks ini adalah ukhuwah basyariyah dan ukhuwah watoniyah, maka tidak perlu membeda-bedakan dia dari etnik apa. Maka masyarakat Jawa tentu harus menghormati dan melakukan interaksi sosial tanpa membeda-bedakan etnik dari etnik apa dia berasal, baik itu etnik lokal, yakni etnik yang ada di Nusantara, maupun etnik keturunan. Jadi masyarakat Tionghoa dan juga masyarakat Arab yang ada di Indonesia adalah warga negara Indonesia walaupun dia keturunan. Maka interaksi kita tidak perlu membatasi dia dari etnik apa. Dengan fakta dan fenomena tersebut, kota Solo menjadi semakin seksi yang membuat banyak orang bernafsu untuk mengulik lebih dalam dengan lebih tenggelam.